Wing Chun 葉問。Tiba-tiba kamu makin berat ke depan. Ya. Saya pasti akan buang dengan shifting. Saya nggak mungkin maju ke depan, nggak bakal bisa. Oh iya. Kalau udah Kecuali kalau struktur dorong kamu nggak bener. Iya. Kamu mukulnya begini, nah mungkin saya masih bisa masuk ke depan. Karena kan kamu nggak bentuknya meruncing kan. Tapi kalau kamu bentuknya meruncing, saya nggak mungkin bisa masuk tebus ke depan. Stepping itu udah bagian intermediate. Oh. Stepping itu udah intermediate. Intermediate ke arah advance. Karena kamu bawa whole body. Nggak mungkin kamu bawa whole body, tiba-tiba kamu lost balance gitu. Kan nggak mungkin kan. Kamu maju nih. Kok lost balance itu nggak mungkin gitu loh. Jadi ada pertanyaan Mas, kalau memang stepping tuh banyak orang ngerasa lebih mudah, kenapa kok lebih basic shifting yang lebih susah? Kan kesannya tuh kalau orang ngerasa oh ini lebih mudah berarti ini lebih basic gitu, mungkin gitu. Oke, pertanyaan saya balikin. Iya. Ngitung duit gampang nggak? Iya. Gampang kan? Iya. Iya. Kamu nggak perlu belajar matematika. Iya. Tapi hanya ngitung duit doang. Tapi disuruh ngitung dengan konsep matematika kayak sistematika, aritmatika, kamu nggak bisa. Sama dengan stepping. Stepping memang lebih mudah. Iya kan? Karena mengandalkan kekuatan pijakan. Kamu ada support, kamu kan begini. Kamu begini. Iya. Pada saat kamu mukul, ini yang support. Tapi pada saat shifting, nggak ada yang support. Gimana? Kamu cuma butuh rotasinya doang. Gitu loh. Kamu mau side step, ini lebih gampang side step. Saya bukan gini loh. Iya, begini. Bukan serong ke sini loh. Ya tergantung, terserah, tergantung. Kalau kamu mukul dengan jaraknya segini, nggak mungkin saya serong dong. Sorry, kalau kamu mukulnya segini, otomatis saya serong dong. Oh iya. Karena kamu kan nggak maju. Iya. Tapi kalau kamu maju, saya cukup menghindar sini. Ini kan udah dapet. Jadi beda. Kalau kamu diem, ya kan, dan saya berusaha untuk maju, saya pasti serong. Karena untuk ngambil sudut. Tapi kalau kamu maju, ya otomatis saya cuma side step doang. Logikanya, kalau misalkan kamu maling, di sini ada pintu, saya mau dapetin kamu apa? Saya buka pintu kan? Iya. Ya kan? Kalau ini pintu nih, kamu maling, Ya. saya berusaha untuk ngedapetin kamu. Ya udah, saya buka pintu. Iya. Nah, tapi kalau misalkan saya mau ngedapetin kamu dengan menjebak, artinya kamu kan saya buka, saya tinggalin pintunya, biar kamu masuk baru saya gebukin. Oh. Logiknya kan begitu, logikanya. Nah, sama kayak begitu juga. Jadi bukan masalah, harus nyerong ke sini dong. Ya kalau kamu maju, kamu maju mukul, Oh iya. kemudian saya serong, lebih jauh dong berangkatnya. Boleh aja, Oh iya. nggak masalah, tapi lebih jauh kan. Iya. Tapi kalau misalkan kamu maju dan saya cukup serong doang, ini kan udah cukup. Nggak perlu harus ke sini terus mukul. Walaupun dua-duanya bisa dilakukan. Dua-duanya sah aja, nggak ada yang salah memang. Tapi harus dikondisikan. Gimana cara kamu mau sederhana, kita pakai yang paling sederhana. Kalau kamu diam di situ terus saya serong kan nggak nyampe dong. Saya ke pinggir doang kan nggak nyampe dong. Nah, jadi nyerong itu untuk memperpendek jarak. Biasanya kita mau mulai drill nih. Iya. Nah, pukul. Nah, saya serong di sini. Pendek jaraknya. Iya. Tapi kalau misalnya, oke, pukul. Jauh jaraknya. Oh. Tapi kalau maju enak ya, Bang? Iya. Itu kan bedanya yang tadi kan. Iya. Bukan saya bilang kamu maling ya. Iya. Maling hati wanita. Nah, kalau itu bener. Maling hati wanita. Oke. Tadi nyambung kemana ya kok bisa ke serong ya? Ya itu, stepping kan lebih mudah. Oh ya karena, oh ya. Ya kan? Tapi sebenarnya stepping itu paling belakangan. Makanya kan kenapa di Chamkyu itu
Saya selalu bilang, di Camkyu itu seudah ini yang muncul itu adalah shifting dulu. Ya kan? Seudah gerakan itu baru yang stepping. Ini stepping. Itu bedanya. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut yang lain ya mungkin punya pendapat lain yang saya juga nggak. Ya itu urusan mereka. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan, ya udah cukup, nggak masalah, ya kan. Tapi ya pertanggungjawaban saya terhadap ilmu yang saya yakini ya seperti ini. Karena ngapain kita belajar Camkyu kalau Camkyu hanya sekedar form doang. Camkyu itu harus dijadikan sebagai konsep. Sama kayak kita belajar kenapa Siu Lim Tao itu disebutnya the little idol form. Penjelasan kan. Nah, kenapa di Camkyu itu munculnya shifting dulu baru stepping? Kan pasti ada penjelasan juga. Nggak mungkin dong tiba-tiba orang bikin gerakan Camkyu, gue iseng aja deh shiftingnya taruh di depan aja deh. Nanti ada lagi orang, enggak, gue nggak mau Camkyu-nya gue mau stepping dulu di depan deh, shiftingnya belakang aja. Kan nggak mungkin ada dengan seenaknya gitu bikin, ya kan? Sama lah kayak masker. Kenapa masker harus dibikin 3 lapis? Boros produksi kan? Boros biaya produksi kan? Selembar aja cukup. Tapi kan ada purpose-nya kan? Ada tujuan gitu loh. Kalau saya selalu mikirnya ke sana. Memang susah, tapi ya mau nggak mau gitu. Berarti tendangan lebih advance lagi ya? Tendangan lebih advance lagi. Ya karena kan habis set tapping baru tendangan. Iya. Nah, kemarin kamu nanya soal tendangan. Itu kawan-kawan aja. Oh ya, kapan-kapan aja. Udah dengan kan kalau misalkan kayak misalkan begini. Kamu mukul, ya kan? Kalau misalkan saya bisa langsung to the point, ya saya nggak perlu shifting kan? How? Hah? Kok bisa kayak gini? Ya karena tenaganya kan nggak ada. Bobotnya tuh kurang. Artinya bobot kamu itu masih di bawah saya. Bobot ya, bobot tangan ya. Struktur kamu masih kurang. Masih ada di bawah saya. Makanya saya bisa masuk. Nah, terus kalau nggak kuat ya baru shifting. Nggak bisa shifting tapi tadi saya. Apa? Kecepatan shifting udah kena duluan kayak. Ya nggak bisa shifting. Tapi bisa nangkis. Kenapa di Siu Lim Tao itu lebih basic daripada shifting ya berarti kalau gitu? Iya dong. Siu Lim Tao itu lebih basic daripada shifting. Karena kalau tadi kayak tadi tuh udah nggak bisa shifting ngapa-ngapain. Iya. Tapi masih bisa nangkis. Selama contoh. Ini depan, ini majuan dikit dong. Agak di belakang. Ini misalnya saya mukul nih. Kamu tansau paksau terus kamu tanda kayak tadi. Aku nggak pernah tansau paksau gitu. Hah? Kan nggak pernah drilling saya. Ya kayak tadi. Ya. Nah, gini kan? Ya. Nah, terus kamu tanda. Anda gimana? Tanda yang tadi saya bilang. Kata biasa serius. Kita potong. Belum terbiasa. Ya pelan-pelan ya. Ini problem kalau orang yang nggak pernah drill tuh. Ya. Terus? Tansau. Nah, waktu begini ya. Ya. Oke, lagi. Salah. Lagi. Timingnya masih jelek saya. Nah, enak. Pasti dapetnya yang itu ya. Iya. Tapi logiknya ya. Tanda itu pasti harus kena. Tanda harus kena. Tanda itu pasti harus kena. Tadi nggak kena kayaknya. Itu kena. Maksudnya? Kalau saya nggak ngerespon lebih cepat. Oh. Tapi memang diharuskan tanda itu harus kena. Karena itu ada tangkisan paling enak. Karena kamu nangkis sambil menyerang. Tapi tandanya nggak kena saya mas tadi mas yang di situ. Hah? Tadi pas ini mukul. Nah tadi tuh gini loh. Ini mukul. Nah tadi gini loh. Ya karena ini nggak pas. Posisinya nggak pas. Jadi kayak gini aja udah ketangkis gitu. Apa? Tadi mukul. Nah, kayak gini udah kena gitu. Ya karena Tapi ini kan ini sikunya di luar, kamu nggak ke dalam. Nah kalau arahnya pukulannya saya ke sana. Oh iya. Yang benar itu pas tanda, ini kan tansau nih.
Nah, yang bener tuh arahnya begini. Jadi pukulan saya ke sana. Kalau kamu tanda masih Nangkapnya susah. nggak ada susah Nangkep dong. ini. Nangkep ininya gitu. Makanya sebelum tanda itu kamu latihannya ini pukul. Iya. Oh. Ini kan pak, pelan-pelan aja nih. Paksau. Oke. Kemudian dari sini tansau. Nah, itu juga sama tuh. Waktu mukul, jangan kasih pressure kamu all out 100%. Karena kalau kamu all out ini gampang. Tuh, buang. Ya, ditarik. Jadi majunya tuh nggak bisa hold. Jadi cuman bagian atasnya doang. Nggak all out tapi strukturnya bagus, susah banget itu konsepnya. Hah? Kan nggak all out, Iya. cuman strukturnya harus bagus. Itu prakteknya susah itu kayaknya. Iya kan, makanya harus sering-sering drill. Harus sering-sering drill. Ini aja kan pertama kali gitu kan, pasti kaget ini. Kenapa? Sama kayak itu, semalam kan saya ada jawab perbedaan mansau sama tansau kan. Nah nanti kalau teman-teman sih nanti lihat aja di video saya yang itu, yang soal mansau sama tansau. Nah kamu juga kalau mau lihat bedanya juga penjelasannya ada di sana sebenarnya. Problemnya cuma satu sih, ini mas, intens. Main intensnya itu yang harus sering dilatih waktu ngedrill itu di sana sebenarnya. Oh ya, terus ada pertanyaan kemarin kamu bilang, apa namanya, gam. Oh ya itu lupa. Gam itu kayak apa bentuknya? Kita samain persepsi dulu. Kan ini gansau, kan jutsau. Gansau yang gini bukan? Ya itu gam. Iya kan? Ya. Aku lupa tadi itu. Kalau kamu mau melakukan gamsau tanpa shifting nggak masalah. Coba tangkis. Tangkis gimana? Tangkis dulu. Paksau aja, paksau. Kita cari yang gampang dulu, paksau. Saya mukul ke bawah, Ya. terus kamu gam. Gue tutup kena, Mas. Hah? Tutup kena. Oh iya. Bisa? Bisa. Bisa? Oh. Oke. Ya. Tapi jatuhnya di sini kan? Iya. Tapi kalau kamu pakai shifting juga nggak masalah. Oh iya. Oh, kurang cepat aku. Ya, tapi bisa sih kena. Pasti bisa. Dua-duanya bisa. Ya pertanyaanku tuh, kenapa kalau shifting gamnya gini gitu loh? Karena tangan ini Bisa lebih nggak- gampang. Bisa nggak gini gitu loh, tanpa shifting gitu ceritanya? Ya kalau mau begitu bisa aja. Jadi tanpa shifting gini bisa sebenarnya. Bisa kan? Jadi kayak pakda kan? Nah, kan Pakda emang itu udah aman banget kan Pakda kayak gini. Iya. Nah, tapi kan jarang jutsau ya kalau nggak salah ya. Jutsu nggak bisa. Kan maju kan arahnya ulu hati satunya Jutsu nggak bisa. loh, nggak bisa Mas. Jutsu itu kalau di saya itu buat nangkis. Kan ini. Ya, pukulan uppercut pukul. Kan Saya pukul. Oh ya. Ini nanti saya uppercut ya. Kamu jutsu ya. Oh. Ini kan uppercut nih. Tup. Tetap kena Mas. Nah, makanya harus shifting. Kenapa? Untuk dibuang ke sana. Nah, gitu. Dan dengan konsep begini itu nggak bisa mukul. Makanya paling dekat tuh tangannya yang ini. Ini yang lebih gampang ke depan. Oh. Karena kamu posisi shifting. Tapi bisa nggak tanpa pukulan Mas? Misal faksau gitu. Bisa. Pukulan itu kan kamu gampang. Kamu mau mukul begini. Saya langsung pukul. Ini tanda. Ya. Ya. Ini juga tanda. Ini tanda. Bisa? Bisa. Pukulannya cuma diganti-ganti doang. Tadi pas nangkis gini. Atau mau begini. Bisa. Kenapa enggak? Tapi ini agak maksa. Yang tadi dulu Mas, kan kalau pas latihan kan gamsau. Iya. Terus gini, Iya. kan mukul. Iya. Tapi pas praktek mukul nggak enak gini gitu loh. Oh. Ya, nah itu kan balik lagi ke kebiasaan kamu mau seperti apa. Kebiasaannya seperti apa? Tapi sumpah enak gini terus dipegang. Ya. Nyamannya di Langsung mana? ditarik gitu. Nyamannya di mana? Langsung bisa di ya. Ganti ini. Bisa diapain? Hah? Enggak, tadi kan Gamsau nih. Saya mukul. Terus pakai tangan kanan gamsau kan Mas.
kan kayak gini kan, Nah, terus? kan langsung gini. Terus? Ya, misal kalau Oh kena ya nih, ya ya, oke oke oke. misal kalau kena, Ya. kan cuma bisa di gitu. Ini ngapain? Hah? Ini, Megang? nggak bisa ya. Bisa aja sih, bisa aja sih. Tapi kalau yang strukturnya kuat mah nggak bisa dijatuhin. Bisa aja sih, bisa aja sih. Cuman kalau saya mendingan pukul daripada ditarik. Nggak, masa kan habis gini gitu. Iya tahu. Berarti gini terus gini aja. Logika gerakan badan kamu ya. Coba kamu pukul saya. Oh. Oke, punch. Nah, kamu pukul bawah. Saya begini, saya masuk. Lebih enak mana? Nggak perlu ditarik kan? Langsung kan? Lagi. Bawah. Oh. Tuh. Gam, pukul, Hmm. pukul. Lebih enak mana? Kan waktu saya gam, tangan saya tuh di sini. Sini. Protect. Oh. Takutnya itu mukul lagi. Oh, mukul set. Ini kan bisa naik. Baru masuk. Nah, ini baru narik.